Umbar, Peyembar sebagai solusi praktis penunda lapar. Peyem adalah salah satu makanan olahan singkong yang difermentasi menggunakan mikroorganisme. Peyem termasuk makanan tradisional khas Bandung. Peyem memiliki umur simpan sekitar 4-5 hari. Lebih dari itu, kualitas peyem akan menurun dan tidak layak konsumsi lagi karena kandungan alkoholnya semakin bertambah seiring lamanya waktu penyimpanan. Dari sinilah dasar terbentuknya inovasi untuk membuat produk bernama Umbar, Peyembar, yang merupakan produk makanan berbahan dasar peyem yang dimodifikasi menjadi snack bar tinggi karbohidrat sebagai solusi praktis penunda lapar. Dengan begitu, umur simpan peyem pun akan menjadi lebih lama. Proses produksi. Untuk membuat peyembar, kita membutuhkan bahan seperti peyem, oat, madu, dan mentega. Lalu, untuk toppingnya kita membutuhkan kismis, coklat chip, marigold, kacang mede, madu, butterfly pea, kacang almond, dan mawar. Cara pembuatan. Pertama-tama, kita haluskan peyem menggunakan sendok atau garpu. Kemudian, panaskan madu dan mentega sampai mengental. Lalu, diamkan sampai agak dingin. Selanjutnya, campurkan peyem yang sudah dihaluskan, oat, juga mentega dan madu yang sudah dilelehkan tadi. Setelah itu, tambahkan topping sesuai varian rasa. Letakkan campuran adonan tadi di dalam loyang segi 4 dan ratakan. Lalu dinginkan di dalam kulkas. Setelah dingin, cetaklah menggunakan cetakan berbentuk balok, lalu panggang adonan pada suhu 120 derajat Celcius selama kurang lebih 40 menit. Setelah 40 menit, dinginkan snack bar, lalu kemas menggunakan plastik metalized dan rekatkan dengan sealer. Umbar hadir dengan 3 varian rasa, yakni kismis, almond, dan butterfly pea, varian kacang mede, madu, dan mawar, dan varian choco chips, almond, dan marigold. Satu bungkus umbar dijual dengan harga Rp10.000 untuk setiap variannya. Lalu apa sih kelebihan umbar dibandingkan dengan snack bar yang lain? Umbar menggunakan bahan utama peyem dan tanpa bahan pengawet, memiliki rasa yang unik dan otentik, tinggi karbohidrat dan mudah dikonsumsi, juga mengandung lebih banyak khasiat yang berasal dari topping edible flour. Di samping itu, produksi umbar di sini juga dapat mengembangkan pangan lokal dan mengurangi food waste. Target pasar dari umbar ini adalah pelajar hingga pekerja. Selama masa pandemi COVID-19, penjualan produk ini akan dilakukan secara daring melalui e-commerce. Promosi dilakukan dengan menggunakan paid promote, social media ads, dan melakukan giveaway pada berbagai macam sosial media. Umbar menggunakan sistem penjualan pre-order dan produk akan mulai diproduksi setelah pandemi COVID-19 telah membaik. Waktu pre-order dimulai pada tanggal 9 September 2020 hingga 9 Januari 2021. Proses pembayaran maksimal pada tanggal 9 Januari 2021. Jika pembeli belum melakukan proses pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran maksimal, maka pesanan akan diproses pada sistem pre-order selanjutnya. Skema pembelian melalui cart, Facebook, Twitter, dan Instagram. Pertama, isi Google Form yang tersedia di masing-masing platform. Lalu, tim kami akan mengirimkan tagihan pembayaran ke kontak yang telah diinput pada Google Form. Selanjutnya, lakukan proses pembayaran melalui Bank BCA, Bank Mandiri, OVO, GoPay, atau Dana. Terakhir, konfirmasikan bukti pembayaran pada tim kami dan pesanan siap diproses. Analisis profit. Dalam satu kali periode produksi dihasilkan 1.000 buah produk.
Harga pokok produksi didapatkan dari hasil pembagian biaya total produksi dengan jumlah produksi dan didapatkan HPP sebesar Rp7.394. Jadi, titik balik modal produksi peyembar akan didapatkan setelah 408 buah produk terjual. Dari modal biaya yang dikeluarkan diperoleh hasil sebesar 1,35 kali lipat sehingga usaha sudah layak dijalankan. Keuntungan yang diperoleh per kemasan sebesar Rp2.605 sehingga per periode produksi didapatkan Rp2.605.500. Jadi modal investasi akan kembali setelah 2.830 produk terjual. Keberlanjutan usaha. Setelah situasi pandemi membaik, akan dilakukan penjualan di sekitar kota Bandung, Jatinangor, dan Sumedang melalui kantin, resto, atau mengikuti festival makanan. Berkolaborasi dengan Unpad untuk menyediakan cenderamata pada kegiatan bersama pihak eksternal, berkolaborasi dengan wisata kesenian dan kebudayaan di Bandung, dan setelah penjualan produk stabil, akan dilakukan kerjasama dengan toko oleh-oleh dan minimarket yang tersebar di Indonesia. Dan setelah permintaan pasar naik, akan dibuat kantor cabang di setiap kota di Indonesia dengan kantor pusat yang terletak di Jatinangor. Demikian paparan program kreativitas mahasiswa tim kami, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi pihak-pihak lainnya.